Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Sistem Informasi Bisnis kelas B. Kami dari kelompok 6 beranggotakan saya sendiri Anggidian Lestari NPM 19016, Sinta Nuhidayah NPM 19019, Emilia Lailatul NPM 19043, Ogi Deva NPM 19063, dan Ramadan Alim NPM 19072. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan aplikasi Wukix dengan judul praktikum yaitu analisis aplikasi pendukung sistem informasi penjualan pada organisasi studi kasus pada aplikasi Wukix. Di sini kami tidak hanya menjelaskan mengenai tutorial penggunaan aplikasi Wukix, tetapi juga berbagai fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Wukix yang dapat diakses oleh penggunanya. Berikut ini adalah tampilan awal aplikasi Wukix. Langkah awalnya adalah pengaturan kategori produk. Pada setiap produk yang dibuat dapat dimasukkan kategorinya untuk memudahkan pencarian pada saat bertransaksi maupun untuk keperluan mengelompokkan jenis-jenis produk yang akan Anda jual. Langkah pertama, Anda dapat menekan tombol garis 3 yang berada pada kiri atas aplikasi Wukix. Selanjutnya, Anda akan diarahkan untuk memilih fitur manajemen. Selanjutnya, Anda dapat menekan tombol pilih fitur kumpulan data. Kemudian Anda dapat memilih kategori untuk menambahkan kategori produk. Silakan klik tambah. Tampilan awal akan secara otomatis telah terdaftar kategori umum. Kita perlu tambahkan apabila ingin memberikan kategori yang lebih spesifik. Tekan gambar plus. Pilih gambar yang bertuliskan nama kategori. Ketik nama kategori sesuai produk Anda di sini. Kami mencontohkan menunya adalah bakso. Pilih simpan jika Anda telah menuliskan nama produk Anda. Maka data kategori bakso telah berhasil tersimpan secara otomatis akan ada dalam tampilan kumpulan data kategori. Selanjutnya, pengaturan satuan. Di setiap produk yang Anda miliki, Anda dapat mengatur unit satuannya. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menambahkan data satuan. Perlu Anda ketahui bahwa menekan tombol back di smartphone Anda apabila login langsung berada pada tampilan kumpulan data lagi. Pada tampilan awalan akan secara otomatis telah terdaftar satuan produk Anda. Anda perlu menambahkan apabila ingin tambah satuan lainnya. Lengkapi data kategori produk sesuai dengan jenis yang produk Anda jual. Selanjutnya, setelah selesai, tekan tombol simpan di bagian bawah layar. Pada fitur tambahkan satuan, Anda juga dapat mengeklik tombol segitiga ke arah bawah untuk menekan opsi satuan yang ditawarkan aplikasi, seperti sentimeter. Tipe dasar pada penambahan satuan yaitu sentimeter, gram, kilogram, dan lainnya. Pilih salah satu opsi satuan yang ditawarkan aplikasi yang sesuai dengan kategori produk Anda. Dapat diketahui bahwa di sini kami akan mencoba untuk memilih opsi lainnya karena kami ingin memakai satuan porsi pada kategori produk kami. Selanjutnya, fitur pada kumpulan data ini adalah pilih fitur produk. Dapat diketahui bahwa menekan tombol back di smartphone Anda apabila ingin langsung berada pada tampilan kumpulan data lagi. Dapat diketahui bahwa tampilan awal fitur produk ini akan secara otomatis menampilkan data kategori yang telah Anda atur sebelumnya. Anda dapat menekan tombol plus di kanan atas aplikasi Wukix untuk menambahkan produk Anda. Selanjutnya, Anda dapat mengatur SKU dan nama produk yang Anda pilih sesuai dengan kategori produk Anda. Pilih kategori produk dengan satuan yang sesuai yang telah Anda atur di langkah sebelumnya. Anda dapat menuliskan kalimat catatan apabila produk yang diperlukan pemberian catatan khusus pada produk Anda. Selanjutnya, geser ke kanan untuk mengaktifkan otomatisasi produk tersedia dan siap dijual. Berikan gambar yang menarik agar para pengguna dapat merasa tertarik akan gambar produk Anda. Kemudian Anda dapat menekan tombol simpan untuk dapat menyimpan seluruh
seluruh rincian kategori produk Anda. Data produk bakso telah berhasil tersimpan secara otomatis, akan menampilkan dalam tampilan awal produk. Selanjutnya, pada fitur kumpulan data ini ada juga fitur mengenai keuangan. Anda dapat menekan fitur penjualan, maka Anda akan secara langsung menampilkan awalan otomatis terdaftar tipe penjualan umum. Di sini kita perlu menambahkan tipe penjualan lain apabila menginginkan daftar tipe penjualan yang lebih spesifik. Pada pengaturan kumpulan data finansial, yaitu pengaturan tipe penjualan, Anda dapat menambahkan tipe penjualan selain dine-in dan take away pada outlet bisnis Anda. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menambahkan data tipe penjualan. Selanjutnya, terdapat pengaturan promosi. Pada aplikasi Woogigs ini tersedia dua jenis promosi yang dapat Anda terapkan pada transaksi penjualan bisnis Anda, yaitu promosi berupa diskon dan voucher. Berikut kami tampilkan langkah-langkah dalam menambahkan data promosi. Anda harus mengisi semua kategori dengan lengkap dan detail, maka promosi yang Anda tawarkan akan dapat tersimpan dengan baik. Pada contoh penggunaan tutorial ini, kami menggunakan contoh promosi dengan tipe diskon. Tekan simpan apabila semua data yang diperlukan sudah terisi. Setelah tersimpan, maka data promosi dalam diskon pembukuan warung telah berhasil tersimpan secara otomatis akan tampil dalam tampilan kumpulan data promosi. Selanjutnya, pada pengaturan metode pembayaran, Anda dapat menambahkan metode pembayaran baru pada outlet bisnis yang Anda miliki. Semisal di outlet Anda terdapat mesin EDC, Bank BCA, EDC, Bank Mandiri, atau lainnya. Berikut langkah-langkah dalam menambahkan data metode pembayaran. Pada tampilan awal akan secara otomatis terdaftar metode pembayaran cash. Kita perlu menambahkan metode penjualan lain apabila ingin mempermudah konsumen kita dalam melakukan pembayaran. Setelah data-data yang Anda perlukan tersimpan dengan baik, maka Anda dapat mengeklik kata simpan. Di sini kami mencoba mencontohkan aplikasi Dana untuk metode pembayaran lain. Jika telah tersimpan pada data metode pembayaran, Dana telah berhasil tersimpan secara otomatis, maka akan menampilkan data tampilan tipe penjualan. Selanjutnya adalah pengaturan tipe pengeluaran. Anda dapat menambahkan tipe pengeluaran untuk mengatur kategori dari alokasi bisnis Anda. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dalam menambahkan data metode pengeluaran. Lengkapilah seluruh kolom dengan data tipe pengeluaran baru tersebut. Setelah selesai, Anda dapat menekan tombol simpan di bagian bawah layar. Selanjutnya, pada fitur kumpulan data keuangan ini, ada fitur dengan nama varian harga. Anda dapat mengeklik fitur varian harga. Pada awal tampilan varian harga, otomatis opsi umum akan secara otomatis aktif. Anda perlu memberi nama. Setelah itu, mengaktifkan opsi bulat sebelah kanan untuk menambahkan varian harga lainnya. Isi kolom nama dan geser ke kanan icon bulat. Pada tutorial penggunaan aplikasi Woogigs kali ini, di sini kami mencoba mencontohkan varian harga untuk bakso pedas level 1 dan level 2. Setelah Anda selesai mengatur varian harga untuk usaha Anda, kemudian pilih simpan. Dengan seperti ini, maka pengaturan pada kumpulan data produk telah Anda selesaikan. Ya, aplikasi Woogigs menyediakan fitur operasional. Anda dapat memilih fitur operasional. Pada pengaturan operasional ini akan tersedia pengaturan harga pada setiap produk yang akan dimiliki, dapat diatur formulanya dalam memudahkan proses produksi dan pengolahan bahan bakunya. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menambahkan data formula pada produksi produk.
Pilih fitur atur produk. Selanjutnya terdapat gambar segitiga merupakan opsi fitur untuk melakukan pergeseran posisi data. Selanjutnya Anda dapat melihat posisi data produk telah berubah. Selanjutnya Wogix juga terdapat pemilihan fitur yaitu loyalitas pelanggan. Anda dapat mengaktifkan fitur loyalitas pelanggan dengan menekan ikon bulat ke arah kanan. Anda dapat memilih ikon segitiga ke arah bawah untuk menampilkan opsi standar loyalitas pelanggan yang disediakan oleh aplikasi Wogix. Anda dapat memilih salah satu opsi yang sesuai dengan karakteristik produk Anda. Anda dapat melengkapi semua data yang diperlukan di atas untuk Anda gunakan sebagai penentu loyalitas pelanggan Anda. Di sini kami mencontohkan untuk mencoba standar untuk mengetahui loyalitas pelanggan kami sebagaimana di atas. Setelah selesai melakukan pengisian kolom-kolom di atas, selanjutnya Anda dapat menekan tombol simpan. Anda dapat memilih fitur notifikasi, nanti yang secara otomatis Anda perlu memasukkan email untuk menerima semua notifikasi aplikasi, setelah itu pilihan simpan. Anda dapat menikmati fitur-fitur lainnya yang dimiliki aplikasi Wogix pada penjelasan selanjutnya. Selanjutnya merupakan fitur relasi, di mana untuk menemukan fitur ini, kita diharuskan untuk terlebih dahulu masuk kepada menu-menu fitur yang ada dan memilih fitur relasi dan klik untuk melanjutkan. Selanjutnya kita akan dihadapkan kepada suatu halaman di mana akan terdapat pilihan pelanggan dan juga supplier, dan kita bisa pilih supplier, klik dan untuk melanjutkan. Kemudian, pilih gambar plus dengan keterangan tambahkan data. Selanjutnya, akan terdapat suatu tampilan di mana terdapat kolom-kolom detail identitas dengan lengkap. Selanjutnya, kita bisa mengisi semua kolom detail di atas sesuai dengan identitas supplier kita. Di sini dapat kami contohkan detail sebagaimana di atas. Apabila telah selesai melengkapi semua kolom di atas, kemudian kita tekan tombol simpan. Dan kemudian, data supplier Anda akan secara otomatis ditampilkan dalam tampilan kumpulan data supplier. Kita dapat mengulangi langkah-langkah seperti sebelumnya untuk menambahkan data supplier kita yang lainnya. Selanjutnya, kita akan beralih kepada fitur pelanggan. Fitur pelanggan perlu diisi apabila usaha Anda telah beroperasi dan memiliki pelanggan, atau apabila belum beroperasi atau belum memiliki pelanggan, maka Anda tidak perlu untuk mengisi fitur ini. Langkah-langkah untuk menambahkan pelanggan hampir mirip dengan langkah menambahkan supplier. Pertama, pilih gambar plus dengan keterangan tambahkan data. Kemudian, isi semua kolom detail di samping sesuai dengan identitas pelanggan Anda dan pilih salah satu opsi jenis kelamin di atas. Di sini kami akan mencontohkan detail pengisian kolom dan opsi pemilihan gender sebagai berikut. Setelah mengisi semua kolom dan memilih opsi, selanjutnya tekan tombol simpan. Dan data pelanggan Anda akan secara otomatis tampak pada tampilan pelanggan. Lakukan langkah-langkah seperti yang sebelumnya apabila Anda ingin menambahkan data pelanggan Anda yang lainnya. Selanjutnya adalah fitur inventaris, di mana untuk pengoperasian fitur ini, hal pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan membuka menu-menu fitur yang ada dan klik opsi inventaris untuk melanjutkan. Kemudian kita akan diarahkan kepada halaman kontrol inventaris dan terdapat pembelian, barang masuk, dan penyesuaian stok. Untuk yang pertama, kita akan memilih fitur pembelian. Klik untuk melanjutkan. Pilih gambar plus dengan keterangan tambahkan pembelian. Pilih dan lengkapi opsi supplier. Nama supplier Anda akan secara otomatis keluar setelah Anda mengisi pengaturan relasi. Pilih supplier yang akan melakukan transaksi pembelian dengan Anda. Isi kolom tag sesuai dengan ketentuan pajak yang telah ada. Anda perlu mengisi kolom pajak apabila transaksi Anda bernilai 1 juta ke atas. Kemudian, isi semua data yang diperlukan di atas sesuai dengan transaksi yang Anda lakukan dengan supplier Anda. Setelah melengkapi data sebagaimana yang kami contohkan, selanjutnya tekan tambah. Pesan yang disimpan akan secara otomatis tampil dalam list pesanan. Untuk melanjutkan proses transaksi dengan supplier Anda dan otomatisasi pesanan Anda tercatat dalam sistem inventaris aplikasi, Anda perlu menekan tombol proses. Kemudian, isi semua data yang dibutuhkan di atas. Setelah selesai mengisi sebagaimana contoh di atas, pilih tombol simpan.
Dan data pembelian untuk transaksi dengan bank akan secara otomatis terlihat dalam tampilan list pembelian. Kemudian kita akan kembali kepada halaman kontrol inventaris dan memilih fitur yang kedua, yaitu fitur barang masuk. Klik untuk melanjutkan. Fitur barang masuk memiliki fungsi utama untuk mengkonfirmasi bahwa pesanan Anda kepada supplier telah datang dan telah diterima. Pilih gambar titik 3 untuk menampilkan opsi pilihan konfirmasi. Selanjutnya, tekan konfirmasi. Kemudian, lengkapi data konfirmasi pembelian di atas dan tekan konfirmasi, dan secara otomatis data list pembelian akan terkonfirmasi. Kemudian kita akan beralih lagi kepada halaman kontrol inventaris dan memilih penyesuaian stok. Klik untuk melanjutkan. Penyesuaian stok perlu dilakukan untuk menyesuaikan kondisi inventaris secara real time. Pilih tulisan filter untuk menampilkan opsi pilihan item. Dan akan muncul opsi semua, opsi stok tersedia, opsi stok habis, dan pilih salah satu opsi yang ingin Anda tampilkan dalam fitur item list. Buka shift atau kas awal. Dalam pengoperasian fitur kas awal, hal pertama yang kita lakukan adalah dengan klik tombol buka shift atau kas awal untuk melanjutkan. Kemudian, lengkapi kolom di atas dengan kas awal yang ingin Anda setorkan kepada usaha Anda. Setelah semua kolom telah Anda isi sebagaimana contoh di atas, kemudian tekan simpan. Selanjutnya, menu yang akan dibahas adalah untuk mencatat dan menginput order. Yang pertama, kita harus memilih icon menu untuk dapat mencatat pesanan konsumen. Setelah itu, tekan item produk yang diinginkan oleh konsumen, kemudian akan muncul kotak dialog, isi data sesuai dengan permintaan konsumen, kemudian jika sudah selesai, tekan tambah. Setelah itu, pesanan konsumen yang telah dicatat akan otomatis masuk ke dalam halaman keranjang. Jika ingin menambahkan produk lagi, maka ulangi langkah-langkah sebelumnya. Tekan gambar keranjang untuk memastikan pesanan pelanggan sudah terdata dengan benar. Setelah itu, pilih icon kertas dan pensil seperti pada anak panah tersebut untuk menuliskan nama konsumen. Setelah menulis nama konsumen, kemudian tekan dan simpan. Pilih icon save yang sudah ditunjuk oleh anak panah untuk menyimpan data pesanan konsumen. Setelah itu, pesanan sudah tercatat dan sudah terinput. Menu selanjutnya yang akan kita bahas adalah menu terima pembayaran. Untuk langkah-langkahnya, tekan opsi jumlah pembayaran konsumen seperti yang ditunjuk oleh anak panah. Kemudian akan muncul kotak dialog. Kita harus melengkapi seluruh data yang diperlukan. Di sini kami mencontohkan metode pembayaran dengan cash dan memilih opsi uang konsumen sebesar 15.000. Jika sudah selesai, tekan bayar. Setelah itu akan muncul seperti yang ada pada layar. Untuk membagikan nota, kita diberikan dua pilihan, melalui email maupun print nota. Di sini kita mencontohkan dengan memberikan pelayanan nota elektronik via email. Setelah selesai mengatur nota untuk konsumen, maka tekan selesai, maka otomatis nota pembelian konsumen akan terkirim dan masuk ke email konsumen. Fitur terakhir yang akan kita bahas adalah fitur laporan. Caranya, kita harus menekan garis 3 pada pojok kiri atas. Kita scroll ke bawah. Kita akan menemukan tulisan laporan, maka itu yang akan kita klik. Kemudian akan muncul laporan grafik, laporan keuangan, dan laporan transaksi. Pertama kita akan membahas tentang laporan grafik, yaitu ringkasan. Untuk ringkasan sendiri, tampilannya seperti pada layar, ada penjualan berdasarkan hari dan penjualan berdasarkan jam. Untuk tanggal awal dan tanggal akhirnya dapat kita atur sendiri sesuai yang kita inginkan dan kemudian klik tampil. Setelah itu ada penjualan per kategori. Penjualan per kategori ini berisi penjualan berdasarkan volume
dan berdasarkan penjualan itu sendiri. Untuk tanggal awal dan tanggal akhir dapat kita atur sendiri juga, kemudian klik tampil. Terakhir, laporan keuangan. Pilih opsi pendapatan, maka akan muncul laporan pendapatan kita selama ini. Kita juga bisa mengatur tanggal awal dan tanggal akhir, kemudian klik tampil. Jika kita ingin mendownload laporan tersebut, maka kita bisa menekan gambar PDF. Kemudian data tersebut akan tersimpan dalam memori HP atau perangkat kita. Terima kasih pada seluruh penonton telah menyaksikan tutorial penggunaan aplikasi Woogigs ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami dari kelompok 6 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.